kemarin di sini rumputnya tinggi. Sekarang sudah rapi. Nah, kebiasaan di sini anak-anak sekolah itu suka ngumpul di saung. Pada saung itu peruntukannya adalah untuk para petani atau tidak. Saung itu peruntukannya para petani makan ya tinggal di saung. Nah, anak-anak muda ini mangkir-mangkir motor di sini. Setelah itu dia meninggalkan sampah di saung itu karena minuman-minuman pakai gelas plastik dan tiap hari numpuk. Hingga hari ini saya bersihkan, meminta BHT. Bukan kewajiban saya, karena saya bukan pemerintah di sini, tetapi kesadaran harus dibangun. Kalau tidak setiap orang punya kesadaran untuk menjaga lingkungan, terus siapa yang sadar? Kalau setiap orang membuang satu sampah, maka 100 orang buang makin banyak dan tidak ada yang menyelesaikan. Negeri ini problemnya satu, fungsi-fungsi negara, fungsi-fungsi pemerintah seringkali tidak menjalankan apa yang harus menjadi kewajiban dirinya. Semuanya bertumpu pada kegiatan, uang, dan administrasi. Tidak mau melakukan langkah-langkah. Apa sih fokus kita memimpin ini? Seolah-olah tidak ada fokus memimpin. Memimpin itu adalah hanya menjalankan regulasi keuangan anggaran. Nah, ini salah. Karena problem pembangunan itu, kehidupan itu tidak semuanya bertumpu ke anggaran. Menata lingkungan, mengajak masyarakat bersih. Ini kan bersih. Ini bersih. Asalnya numpuk sampah. Nah, ini yang dimaksud bersih. Kalau sudah bersih seperti ini, terus ngapain juga kita harus pergi jauh-jauh untuk rekreasi? Karena bagi saya, ini adalah tempat yang sangat rekreatif. Setiap hari saya cukup jalan di sini, pengumuman udara pagi, lihat orang kerja di sawah dan lihat sawah yang hijau. Dan kemudian harus diingat bahwa ada prinsip dasar yang saya perhatikan tentang kehidupan keluarga di sana. Apa sih yang menyebabkan keluarga-keluarga di Indonesia itu utuh? Secara umum apa? Apakah karena penghasilan suaminya ataukah karena kesetiaan suaminya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena secara umum banyak keluarga yang suaminya tidak bekerja atau penghasilannya pas-pasan, tapi kehidupannya tentram. Apa sih di situ kuncinya? Kuncinya adalah kesabaran seorang ibu, kesabaran seorang istri. Sabar menghadapi suaminya, sabar menghadapi anak-anaknya. Nah, keteguhan seorang ibu, seorang istri itu satu, ingin menjaga masa depan anak-anaknya. Karena ingin menjaga masa depan anak-anaknya, maka perempuan-perempuan yang sabar, perempuan yang tawakal itu cenderung kan, mengabaikan seluruh ego yang ada dalam dirinya. Walaupun seringkali mereka dinilai perempuan yang lemah. Seringkali mereka dinilai perempuan yang tidak berdaya. Seringkali mereka menilai adalah perempuan yang tidak punya kekuatan. Pandangan saya beda. Justru mereka adalah perempuan yang kuat. Kuat menahan tekanan hidup. Kuat membangun kesabaran. Kuat membangun kesetiaan. Bukankah itu perempuan yang kuat? Nah, dari kekuatan itulah lahir kehidupan yang normal. Kecukupan pangan, pendidikan anak-anaknya. Dan puncak kebahagiaan mereka di mana sih sebenarnya? Puncak kebahagiaan mereka, seluruh kepedihan hidupnya, bangun dalam setiap malam, kemudian air mata yang selalu jatuh dalam setiap waktu, hatinya sakit, di mana dibayarnya? Mereka dibayar itu satu, ketika anak-anaknya berhasil, ketika anak-anaknya sukses, maka seluruh derita itu berubah menjadi kebahagiaan. Jadi kita sebagai kaum laki-laki Indonesia harus menyadari, ya kan, bahwa keberhasilan keluarga sebenarnya bukan karena kita saja, tetapi yang paling utama 90% itu adalah peran seorang ibu, seorang istri yang
hidupnya sabar, menerima apa adanya, dan kemudian berusaha berdoa dalam setiap waktu agar bisa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Itulah yang terjadi. Karena kalau ngomong ekonomi, penghasilan kita berapa sih? Kan paling ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 500 ribu, ada yang tidak berpenghasilan sama sekali. Tetapi masih bisa hidup dengan baik, masih bisa anak-anaknya sekolah. Coba manajemen apa yang dipakai? Manajemen hati dan rasa. Kenapa perempuan berhasil memanage uang dengan baik? Karena mereka pakai hati dan pakai rasa. Itu yang penting. Jadi saya ucapkan, Indonesia itu tegak, ekonominya bisa berjalan dengan kokoh, orang-orang punya rumah, anak-anaknya sekolah, bahkan sampai pendidikan tinggi, karena kemampuan pikiran dan hati seorang ibu. Dia sabar, ya kan? Suaminya nggak ada kerjaan tetap, udah berhenti dari Indaci. Kemudian sekarang ngurus sapi. Kalau ngomong-ngomong tiap bulan 3 juta belum tentu dapat, tapi bisa punya sawah, punya kebun, punya balong. Nah, punya. Nah, sekarang dia lagi pusing mikirin apa? Sawah, kebun, balongnya habis sama siapa? Sama anaknya. Jaga gini, sehat. Biar dihidup di kampung. Wah, hidup di kampung bersih kan? Bersih. Bersih. Ayah telah murni bersih model kia dia. Ayah. Nggak ada, cuma di sini karena ada biheti. Perempuan yang bersih. Itu kayak plastik tuh ya, itu plastik. Ya. Nah, nanti kasih tahu ya pada orang-orang dimanapun berada. Ya. Kamu jangan buang sembarangan lagi plastik di sini. Walaupun plastiknya kita pungutin, kita kelola. Ya kan, tetap aja dalam pandangan mata tidak baik. Coba lihat, kan indah tuh. Nah, gemercik air kayak gini, suasana pagi di sini. Jadi saya itu pagi-pagi sambil jalan begini udah kerja, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dan ini adalah bagian dari Indonesia. Seperti saya pagi ini sudah mengurangi beban Indonesia, walaupun hanya satu kampung, daripada membebani Indonesia. B, kade B. Lihatin aja dia, saya tunjukkan. Tahu nggak? Di sini itu sudah hampir sulit dicari orang miskin. Kenapa di sini sulit dicari orang miskin? Karena perempuannya ke sawah, laki-lakinya kuli bangunan. Dua-duanya ekonominya jalan. Punya domba. Nah, ini Beheti juga buka domba seperti JB. Domba teh anu Maro. Genap. Oh, sapi. Sapi 2. Oh, punya domba, sapi punya. Ini kolam Beheti. Mohon. Yang digadekan tidak jadi. Nggak cukup. Nggak cukup. Iya, jadi lamun di Lembur Pakuan hampir dibilang nggak ada orang miskin. Iya, Hampir ya. hampir. Rata-rata makannya cukup. Cukup. Padahal mereka tidak punya sawah luas. Nah. Sawahnya ya paling 1000 meter. Nah, itu. Kenapa begitu? Karena dua-duanya kerja. Laki-lakinya kerja, perempuannya kerja. Siapa yang merusak? Anak-anaknya yang tidak mau ke sawah, tidak mau nyabit rumput, gawena main HP, jeung memotoran. Itu yang merusak. Bener tuh, Be? Waras. Oh, itu yang merusak. Coba kalau anak-anak Batur nyewa. Coba kalau anak-anaknya produktif ketika Deddy Mulyadi kecil. Nah, kan? Ngarit, malah sulung. Mesti itu, papa ikut tadi tuh ke arah desa. Oke, dititipkan itu nak, ya. Dan pokoknya suasana di sini pagi-pagi bersih tuh, orang nyapu tuh.
cara nuduk deui. Kunaon? Seperti hari sana capek. Oh, nu masakna teu aya. Hei, anak bintin. Kan kata ayah, nah ada sampah gulungan. Kata bapak. Ini Egi teh udah gede mah mau jadi orang berhasil, mau jadi orang gagal. Kasih pak. Kalau jadi orang berhasil harus usaha nggak hidupnya? Usaha pak. Harus usaha. Kalau harus usaha hidupnya, jadi di sininya harus ada aktivitas, termasuk yang lain, kaswara, Iya. Agis. Jadi jangan cuma makan aja sama tidur. Gitu loh. Iya pak. Bukan iya. Bukan hanya makan sama tidur aja, nggak bisa. Kalau padi harus ditanam nggak? Tanam pak. Harus diurus nggak? Terus pak. Harus diurus. Harus dipasak nggak? Pasak pak. Masaknya harus pakai apa? Pakai minyak pak. Pakai minyak. Pakai gas. Iya. Minyak gasnya harus dibeli nggak? Beli pak. Dibeli. Kalau beli harus usaha nggak? Usaha pak. Mungkin nggak? Sekarang semua didapat tanpa usaha. Mungkin nggak? Sini coba. Beli pak. Beli. Coba saya ingin melihat anak-anak santri ini. Jangan bapak dong. Masa pagi-pagi bapak udah bangun? Ya kan mengutin sampah keliling sawah, keliling kampung. Ini anak-anak santri nah sarerewa aja ngulir. Kumaha? Mohon kumaha? Pagi-pagi ambil sapu, temenin Beheti, nyapu, sama Caswara. Agi Mana juga. pak? Kedua pak. Iya, makanya ngedor. Piket kasih tahu. Sama Egi juga ke sawah jangan pakai otopet-otopetan, ikut sama Beheti. Sama Beheti mengutin sampah, nyapu. Gitu. Kan Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Geus mandi Can? Bajunya belum kali. Bukan urusan bajunya belum garing, pagi-pagi mandi. Arya baju. Jaket pak. Iya baju, iya jaket, iya baju, iya. Ini pak. Kenapa belum mandi di sini jam segini? Kamu tidur di mana tadi malam? Itu. Si om. Hah? Si om. Si Om mana? Punya mobil teh Om Erik. Di Om Heri. Om Leo. Ini. Hah? Tadi isuk-isuk teh. Mandi kunaon teu mandi? Belum kering bagus. Iya baju lain. Mandi dong. Masa santri aduh palingan gendek yuk. Karena mandi isuk-isuk. Santri itu harus lebih bersih. Karena santri mah subuh-subuh udah bangun, terus mandi. Kumaha ya teh? Yang lain di mana? Sekarang pada di mana? Ini tuh pak. Di mana? Caswara di mana? Lima. Imah mana? Mah itu. Imah saha? Lima mama. Terus Egi deui Agis di mana? Oh otopet. Kamunya ngasih contoh, kasih tahu yang lain. Pagi-pagi bangun jangan jajan aja. Ini mah tiap hari jajan aja. Uangnya dihabis-habisin, jangan dong. Di sini mah makanan sudah ada, nggak boleh jajan lagi. Makanan sudah ada, ikan segala macam. Pagi-pagi teh bangun, pada mandi. Setelah pada mandi teh ngambil sapu, bebersih. Nanti keduanya ke bawah sampai gede. Kalau ke bawah sampai gede, penyakit keduanya itu nanti tak cari rezekinya susah. Ya kan? Nanti ngandelin pemberian.
jangan. Bangun. Coba sekarang panggil Cak Suara sama Agisnya. Panggil, ayo. Karena panggil. Omen nggak Pak? Sama Omen, ke semuanya, ayo. Bapak aja, Bapak Dedi. Esok entang jajan wae. Kudu sesapo, kudu mandi. Kata bapak apa? Entang jajan. Entang yang beli yang beli mie. Dia kenapa nggak beli mie? Dia plek. Sauran Bapak. Adi tuh. Ayo, ayo. Isok kalau piket. Daang. Tong. Nggak boleh tidur wae, Min. Tidur lalu mandi, Min. Isok teh, Min. Isok teh harus mandi, rajin, Omin teh. Ulungan, Min, sabar teh. Ya, hatang kan tikil tau kun kupayana. Nggak tahu, Min. Jauh ke bapak tuh. Enak balik. Pak. Main PS wae, Pak. Omen main PS. Mana? Di situ, Pak. Oh, Hah? main PS. Hah? Sekarang. Mana main PS nak? Ini masih HP, Pak. Ini Hah? masih HP PG, Pak. Hah? Ini masih HP PG. Benar? Oh, Benar tak? Hah? benar, Pak. Hah? Gak naon. Benar tuh main PS, Om. Juga. Kata singkatnya, Benar tuh main PS. Hah? Kata singkatnya sih, Pak. Main PS aja. Benar tuh Cas main PS. Hah? Benar tak? Benar, Pak. Hah? Cek saha? Ulin wae, Pak. Ulin yang siap. Budak kecil wae, Pak. Saha? Omin. Omin dia itu budak kecil atau ulin dia masih kocas. Kumaha? Ulin lancang dia budak letik. Ulin jangan budak santri. Ulin aku jeung saha? Budak santri. Lain budak luar. Terus Ari Egi ulin jeung saha? Ai Egi ulin jeung saha? Budak luar. Terus kunaon si Omin teu menang ulin jeung budak luar? Naon? Kunaon si Apip? Alus. Si Omin mah cocokna ulinna jeung si Apip. Si Apip mah umurna karek 6 tahun, cocok. Sebab Omin mah budak keneh ngomongna ge can lancar. Bener, Min. Bagus. Terus ayeuna wayah dia kunaon di sararung keneh? Main piket betulna. Hah? Main piket. Kumaha? Geus mandisan. Nah, geus mandisan. Geus mandisan. Maneh nu can mandi. Gandeng. Ngarokok obat mana teh, Umin? Ngarokok wae coba, Pak. Ngarokok teu? Ngarokok, Pak, di situ, Pak. Di mana? Ngarokok, Ini Pak. benar. Ngarokok. Teu meunang ngarokok deui. Bejakeun, Pak, ke pengurus, Pak. Pengurus bijakeun pengurus naon maneh can mandi batur mah geus marandi salat subuh teu? Salat subuh teu? Salat subuh? Maneh? Ente. Mandi henteu, salat subuh henteu. Ya kan? Nah, jadi anu ngalangar saha? Nu ngalangar saha? Nu ngalangar saha? Aduh, maneh mah teu cager-cager. Ya, tadi gini. Nah ya, nanti jadi Casuara Agis mah kan udah gede dan normal.
Kalau habis sholat subuh segera pakai celana panjang, ya kan? Ambil sapu, Ambil sapu tinggikan aku. ya. Jadi nanti yang di depan rumah itu di saluran airnya disapu tiap pagi ya, nyapu biar punya kebiasaan hidup bersih, ya. Itu ambil sapu tadi di taman apa namanya Pasar Indung Rahayu dibersih sesapu ya, di seputar rumah Mama Subang nyapu ya, tiap pagi sama sore ya. Sore habis asar nyapu lagi, habis sholat subuh nyapu, habis sholat duhur nyapu. Jadi sehari 3 kali nyapu biar ada kegiatan ya. Celananya punya, celana panjangnya bawa Omin tong di celana we, Omin mah. Tong di sarung, tong di celana Omin mah. Ya. Ya? Oh, isin malu. Kamu ayeuna ieu budak bawa ke kamar mandi, mandian ku tiluan. Oke. Mandian, bawa ke mama itu. Suruh mandian. Sok. Tunurut. Tunurut. Ayo. Omin. Cak, sikit, mandian. Ceklan, mandian. Hei. Kamu sok kerja sama Bapak. Pakai sendal.